telah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup masih berkenan untuk kedatangan kami, untuk kehadiran kami di rumah Tuhan. Kami memuji Engkau, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Ibadah perdana di masa pandemi ini Tuhan, kami syukuri oleh karena campur tangan Tuhan, karena Engkau sudah mempersiapkan hati dan hari ini untuk kami bersama-sama ada di dalam rumah ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami semua, memberkati jemaat Tuhan, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Kiranya ibadah perjamuan kudus kami pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan hadir bersama dengan kami, dan jemaat Tuhan dipuaskan oleh kehadiran Tuhan dan menjamah kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh fokus beribadah. Oleh sebab itu kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sepi banget nih kayaknya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini kita bisa datang beribadah bersama-sama. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Hari yang kembali jadikan Tuhan. Mari kita
Sekarang saya akan membuka ruang kesaksian. Mungkin bagi saudara ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan selama kita beribadah di rumah ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali. Saya sangat senang sekali, jujur saja ya. Selama 3 bulan lebih kita tidak bisa ke rumah Tuhan. Biasanya kita 3 kali seminggu ya, paling tidak sedikitnya ada wanita kakak kita ada ibadah, doa, konser 4 kali malah ya. Tapi puji Tuhan hari ini kita kembali boleh beribadah di rumah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita sangat bersyukur pada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, karena kita tahu COVID ini adalah penyakit yang mematikan. Tapi anak-anak Tuhan, semua jemaat gereja GSDI Fajar Baru tidak ada yang sedang sakit. Semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir ya, semua apa yang kita miliki tidak berarti kalau sudah seperti ini ya. Karena tidak memandang kaya atau miskin, tua atau muda penyakit ini, tetapi semua bisa terkena dan tidak ada ampun kalau sudah kena ya. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan sayang kepada kita, Dia mengasihi kita semua. Kami secara pribadi satu keluarga dalam keadaan sehat selama hampir 4 bulan ini. Tidak ada satupun yang sakit maupun panas atau flu, batuk, pilek, tidak ada. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya juga semua jemaat GSDI Fajar Baru dalam lindungan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang sudah dimateraikan Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Juga kecukupan dalam setiap hidup kita. Saya tahu pasti semua tercukupkan ya, tidak ada yang kekurangan satu keluarga pun, karena Tuhan mengasihi kita. Terima kasih untuk Tuhan untuk kebaikannya. Walaupun terakhir saya jatuh juga kaki ketimpa motor, tapi tidak menghalangi saya untuk beribadah pada pagi hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan saya boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup kita. Mari kita tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Semangat terus untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, kita percaya setiap kesaksian yang kita dengarkan hari ini bisa menguatkan setiap kita. Mari teman-teman semuanya kita mau siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama. Kita percaya setiap ibadah yang Tuhan berikan hari ini gak akan pernah sia-sia untuk kita semua. Mari kita naikkan setiap syukur kita untuk Tuhan. Haleluya, syukur, Tuhan. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat setiap
waktunya dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami masing-masing Tuhan. Kuatkan iman kami ya Tuhan, supaya kami tidak goyah. Firman Allah akan terus menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Pandemi Corona 19 ini tidak akan membatasi hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran, melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga hubungan kami dengan Engkau semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari kami boleh semakin melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Izinkan kami untuk sujud di hadapan-Mu saat ini. Izinkan kami membuka hati kami lebar-lebar di hadapan Engkau, supaya hati ini terus dibentuk, hati ini terus dibaharui, dan kami akan melihat kuasa kemuliaan Allah hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur hormat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, kita tidak pernah bahwa suatu saat kita akan beribadah dengan cara berbeda di tempat ini. Berbeda seperti sebelum ada virus corona. Saat ini kita masih dibatasi dengan aturan-aturan dunia ini. Tapi selama ini tidak menyimpang daripada kebenaran firman Allah. Kita lakukan saja, kita ikuti saja. Di situ kita akan melihat bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ciri orang yang takut kepada Allah menghormati kebijaksanaan daripada pemerintah. Amin saudara. Ibadah boleh berbeda, tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak akan pernah berbeda. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya satu saja Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Puji akan nama Tuhan. Ya, kalau kita melihat, saya melihat dari depan wajah-wajah saudara, ya rasanya samar-samar, tapi di mata Tuhan wajah kita semua jelas, hati kita pun semua jelas. Amin saudara. Ini yang membuat kita terus bersemangat dan fokus kepada kita. Saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara mengingat tentang kehidupan seorang raja bernama Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, betul? Dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Nabi Samuel, itu pun atas perintah daripada Tuhan. Daud menjadi raja bukan karena dia orang baik, bukan karena dia orang yang suci. Karena dalam Roma pasal 3 ayat ke-23 katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, satu hari Raja Daud yang dipilih oleh Tuhan, satu hari Raja Daud yang diurapi oleh Tuhan melalui nabinya, dia melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dia berzina dengan seorang wanita yang bernama Batseba. Lalu suami wanita ini dibunuh, sekalipun bukan dengan tangannya sendiri. Tapi kalau kita melihat dalam 2 Samuel pasal 11 dan 12, sudah menemukan di situ bagaimana siasat daripada Daud untuk melenyapkan Uria agar dia bisa menutup kesalahan yang dia lakukan. Kesalahan tetap kesalahan. Di mata Tuhan, sekecil apapun kesalahan itu, semua jelas. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh nabinya yang bernama Nathan untuk menegur dan mengingatkan Daud akan kesalahan. Saudara, kalau kita lihat pelajari dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 dan 12, saudara, ketika Daud yang diurapi oleh Tuhan, ketika Daud orang yang dipilih oleh Tuhan melakukan kesalahan, ditegur oleh nabi Tuhan, ditegur oleh hamba Tuhan, bagaimana respon Daud? Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak membenarkan diri, membela diri. Dia mengakui kesalahannya, dia minta ampun, dia dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan dan melakukan pertobatan, sehingga dia pun diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih sampai Tuhan menegur Daud? Pasti ada tujuannya. Kenapa Tuhan menyuruh nabi Nathan untuk mengingatkan Daud akan kesalahannya? Bukan untuk
mempermalukan Daud, sudah pasti bukan itu tujuan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau orang-orang yang Dia pilih hidup di dalam dosa, tapi Tuhan mau orang-orang yang Dia pilih hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara. Demikian juga untuk kita saat ini, saudara. Di tengah-tengah pandemi Corona 19 ini, Tuhan mau supaya kita terus hidup di dalam kebenarannya. Apa itu kebenaran? Firman Allah itu adalah kebenaran. Nah, saudara, kalau kita melihat ciri orang yang hidup di dalam kebenaran, sudah pasti di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dilatih dan dipimpin oleh firman Allah. Supaya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya hati ini tidak mendua, supaya hati ini tidak bercabang. Bukan hanya hati bercabang, kadang-kadang lidah pun bisa bercabang. Supaya hati ini tetap terjaga, karena Tuhan mau supaya hati ini tidak kotor, tertutup untuk dosa, tetapi terbuka untuk firman Allah. Itulah saudara yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hati yang tertutup terhadap dosa, tertutup untuk hal-hal yang tidak baik, namun terbuka untuk Tuhan, adalah hati yang siap ditegur dan juga siap menegur. Amin, saudara. Siap ditegur, amin. Siap juga menegur teman kita, saudara kita kalau melakukan kesalahan, dan juga siap mengampuni. Itulah orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara, untuk ayat ini saya mengajak saudara untuk melihat kebenarannya. Tadi saya tidak mengajak saudara melihat karena waktunya singkat, tapi untuk ayat ini kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Firman Tuhan katakan di sini, jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Hidup dalam kebenaran artinya kita harus hidup menjaga hati kita, supaya hati ini tidak bermendua, supaya hati ini tidak bercabang, supaya hati ini tidak kotor. Saudara, banyak orang Kristen hanya KTP, datang ke gereja, tapi di luar tetap melakukan dosa, dengan alasan, dengan catatan nanti di awal bulan kan ada perjamuan kudus, kembali datang kepada Tuhan, minta ampun, maka perjamuan kudus, anggur yang melambangkan darah itu, darah Yesus itu pasti menghapus dosa kita. Nah, orang seperti itu hatinya kotor. Orang seperti itu berarti mencobai Tuhan. Orang seperti itu perlu kita tegur. Firman Tuhan katakan, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, melakukan kesalahan, kita harus menegur, tentu saja dengan kasih. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, supaya orang itu bertobat. Dan juga kita harus siap ditegur. Orang yang siap ditegur adalah orang yang bijak. Tapi orang yang tidak mau menerima teguran adalah orang yang bodoh. Tuhan mau supaya kita semua menjadi orang bijak di mata Tuhan. Tuhan mau kita saling menegur satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain. Ini salah, ini nggak boleh, supaya kita tetap bisa hidup di dalam kebenaran. Dan juga hati ini tetap kita jaga, yaitu supaya hati ini memiliki pengampunan. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau ada saudara kita 7 kali melakukan kesalahan di hari yang sama, kita kalau dia datang dengan menyesal, kita harus mengampuni. Saudara, kalau kita melihat dari sini, hidup dalam kebenaran berarti kita menjaga hati kita, supaya hati kita terbuka untuk firman Allah, tertutup untuk dosa, supaya kita tidak bercabang hati, fokus hanya kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran hati ini siap diberkati oleh Tuhan, siap ditegur, dan siap juga menegur. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tujuannya untuk supaya orang itu bertobat. Mari saudara, kita mau menjadi anak-anak Tuhan.
yang hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran, firman Allah, tapi melakukan firman Allah, pasti dikasih oleh Tuhan, pasti juga mengasihi Tuhan. Mari kita kejar kebenaran itu. Mari kita hidup di dalam kebenaran, supaya berkat-berkat Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Daud, Tuhan tegur, Tuhan mengasihi Daud, Tuhan memilih Daud, Tuhan menetapkan Daud. Tuhan tidak mau Daud hidup dalam dosa. Kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, karena Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi saudara. Karena Tuhan Yesus menyayangi kita semua, dan Tuhan Yesus berikan firman yang singkat ini, kiranya menguatkan kita, memberikan kita pencerahan. Dalam keadaan apapun, jangan coba-coba mencobai Tuhan. Sudah tahu salah, sudah tahu dosa, kita lakukan. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan mencobai Tuhan. Gak gampang, tidak mudah hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita mau, saya yakin dan percaya, Roh Kudus akan terus membawa kita ke arah sana. Supaya apa, saudara? Supaya kita benar-benar melihat kuasa Tuhan, melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara mau setiap hari melihat kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Mau, saudara? Roh Kudus baik. Saudara, semalam memang sudah berapa minggu yang lalu, ya, anak kos di rumah kami ya pesan barang via online. Karena memang ada beberapa orang tinggal di rumah, ada aja pesanan, ada aja barang masuk. Akhirnya mbak saya di rumah, dia jaga anak, dia menerima satu hari menerima paket, ada 3 paket. Terus anak kos yang lain menerima juga paket, dia menerima, lalu ditaruh juga di tempat yang biasa kita taruh. Nah, saudara, lalu anak kos yang terima paket datang ke dalam ke mbak saya, diminta ada kiriman barang nggak? Mbak, ada. Dikasih lah dia. Oh, satu lagi mana? Oh, nggak ada, saya cuma terima 3. Memang dia terima 3. Terus hari nggak ada. Ternyata saudara, di hari yang sama anak kos juga terima, taruh juga di sana. Anak kos yang menerima barang ini juga milik anak kos yang sama, berarti ada 2 pengiriman untuk dia. Nah, waktu si anak kos ini nyari yang dapat 2 kiriman ini, dikasih cuma 1 sama mbak saya. Akhirnya dia komplain, tetapi dari CNT ya tetap mengatakan udah dikirim beberapa minggu yang lalu, sampai semalam datang dari CNT, terus sampai bingung apa nih mengenai pengiriman barang yang belum sampai, yang komplit sama dia deg-degan. Hatinya rasanya kalau sampai barang ini tidak jelas ada di mana, pasti dia kena sanksi. Zaman sekarang susah nyari kerjaan kan, kurangnya rasanya ini. Terus saya bilang, udah, saya tahu masalah itu karena saat itu udah selesai, ternyata belum. Saya bilang ini, apa sih dek ininya barangnya? Dia bilang, oh ini bu, sudah harganya berapa? 70.000, sudah gini aja. Udah, anggap aja ini kita sudah terima, karena saya melihat anak yang pengirim barang ini udah mukanya lusuh, jadi juga kayak ketakutan gitu kan. Kalau nggak kita memberitahukan yang ini, dia bisa kena sanksi di sana. Dia sudah peringatan, udah malam saudara datang, tapi kalau udah malam rupanya kita kerja dulu baru diselesaikan. Nah, akhirnya harganya berapa? 70.000. Sekarang gini aja, anggap aja ini barang sudah ini, sudah terima dan kasih tahu ke JNP itu kalau sudah selesai masalah. Saya nggak bilang barang, bilang itu sudah selesai masalah. Begitu ya bu, iya. Dia gitu bu, tapi harus ini ya bu, harus laporan ke sana. Saya bilang nggak kos deh, nanti laporan bilang aja, nanti ibu beli, nanti ibu yang beli. Oh nggak apa-apa bu, nggak. Karena ini udah lama, berhari-hari, udah berapa minggu, kasihan kan dia bu,
Dia bilang terima kasih aku. Jadi ini yang masalah. Kalau itu orang gereja itu kalau anak saya, tolong ya, kartu beritahu kasih laporan sama dia ya. Kayaknya begitu yang lewat. Saya Roh Kudus itu baik sudah. Apa mungkin barang itu jatuh ke belakang meja tempat barang itu ada? Kan setiap barang datang selalu di meja yang sama teman-teman. Saya lihat, oh nggak ada. Oh, mungkin jatuh saya coba itu saya masuk. Nah, nggak ada. Saya melihat dari sini. Terus suster ini mbak yang ada di rumah ini dia bilang, dia lihat, kok ada ini? Benar, ada jatuh. Terus dia panggil terus saya panggil, ini barangnya ada. Tuhan kasih tahu langsung foto, terus kirim di sana kalau barangnya sudah ini kita minta. Saya bilang 30 terima kasih. Nah saudara, di sinilah saudara, saya belajar. Masa pandemi ini, saudara, Tuhan proses saya dengan sedemikian rupa. Bukan berarti saya orang suci. Tetap saja berserah penuh kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan memberikan kepada kita. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, kaki aja jatuh di belakang meja. Tapi saya tidak menemukan, tapi suster yang menemukan. Saudara, sehingga kalau kita mau hidup dalam kebenaran, tidak harus kita melewati jalan yang berliku-liku. Tuhan menolong kita. Tuhan mengarahkan kita supaya kita bisa hidup dengan tidak berbohong, dengan tidak mengada-ada, tetapi Tuhan mau kita apa adanya. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Puji akan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya senang hidup dalam kebenaran. Saya senang hidup dalam Tuhan. Kita senang karena kita mempunyai Tuhan yang senantiasa mengingatkan, menegur kita, mengarahkan bagaimana harusnya kita hidup sebagai anak. Mari untuk pagi hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus, perjamuan yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak Tuhan. Untuk ini nanti saya minta dengan hormat namanya Bapak saya yang akan membagikan. Namun sebelumnya saudara, saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan. WL boleh maju. Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-11 di dalam ayat yang ke-25. Kita baca dari ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal ke-11 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit pun yang meninggal. Saudara, pasti saudara sudah memperhatikan ayat ini dengan seksama, sehingga waktu nanti saudara mengambil perjamuan kudus ini, saudara dan saya tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Perjamuan ini bukan mendatangkan hukuman untuk kita, tetapi mendatangkan berkat untuk kita. Apalagi disertai dengan hidup di dalam kebenaran, berkat Allah pun akan melimpah turun dalam kehidupan kita. Saudara mengaminkan? Siap diberkati oleh Tuhan? Siap berjalan dalam kebenaran? Siap membuka hati untuk Tuhan dan menutup hati untuk dosa? Sepujilah nama Tuhan.
menyanyikan sebuah pujian. Bapak Sarmen akan maju ke depan. Perjamuan kudus bukan perjamuan yang dimulai oleh seorang manusia, tetapi dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri, oleh Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang memberkati murid-murid Yesus dan juga memberkati kita semua. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, kita periksa hati kita masing-masing. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus ketika kita menerima perjamuan. Saudara, bereskan hatimu di hadapan. Seperti Daud, ada sesuatu datang kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus menegur saudara saat ini, minta ampun di hadapan Tuhan, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk kita. Dalam waktu yang singkat, saudara beriman bahwa hatimu sudah beres di mata kita. Kalau ada sesuatu, ingatkan oleh Roh Kudus, serahkan kepada Tuhan. Dan sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena saudara dan saya layak untuk menerima berkat oleh perjamuan kudusnya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih. Hinakan hamakan dalakan berikan alam kudus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kalau Engkau melayakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Dan kami terima berkat Tuhan oleh perjamuan kudus. Amin. Roti ini melambangkan tubuh daripada Tuhan sendiri. Kami terima di dalamnya ada kuasa kesembuhan. Di dalam biur Yesus ada kuasa kekuatan, ada kesembuhan. Kami yakin dan percaya. Sekarang Tuhan kami menerima berkat Tuhan berupa kesembuhan, kesehatan daripada Allah. Itulah sebabnya Tuhan kami menerimanya. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama.
dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena ada darah Yesus menguduskan kita. Ya Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan kemenangan dan berkat bagi kita. Oleh sebab itu hanya darah Yesuslah yang memampukan kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ya, hanya darah Yesuslah yang memampukan, yang menyanggupkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Perjamuan kudus melalui darah Yesus ini ada perjamuan yang di dalamnya ada persekutuan antara kita dengan Tuhan kita. Mari kita nikmati persekutuan yang indah dengan ucapan syukur. Kita minum bersama-sama. Persekutuan ini bukan sehari, tetapi selama-lamanya. Kita terima persekutuan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kenaikan pujian, siapakah aku ini? Haleluya Yesus. Kiranya tahta Allah dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dan doa kami pada pagi hari. Hadirat Allah yang kudus kami hormati dan kami adai, kami syukuri. Karena Engkau telah memberkati kami dengan waktu yang sangat singkat, Tuhan. Itulah sebabnya hati kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami akan selalu belajar terus daripada kebenaran firman Allah, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran. Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup, yang melakukan perintah-perintah Allah. Kami mau menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Kami mau menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan, alat yang indah,
alat yang dipakai oleh Tuhan, alat yang memberkati banyak orang. Siapkan hati kami, siapkan hati kami Tuhan, dikoreksi oleh Engkau. Siapkan hati kami Tuhan untuk terus dibentuk oleh Engkau, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau nanti siang jam 11 kami boleh kembali, jemaat Tuhan akan hadir di gereja Tuhan kembali untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah di dalam pimpinan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat Tuhan yang sudah kami terima. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan bukalah hatimu lebar-lebar di hadapan Allah untuk mengimani segala berkat yang datang kepadamu, dan engkau pasti menerimanya, karena orang benar akan hidup oleh iman. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara, dan Roh Kudus yang manis akan terus memimpin hidupmu, agar engkau berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Berkat Tuhan akan mengalir dan engkau dapat alirkan di dalam pimpinan Tuhan, sehingga hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya diberkati oleh Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Father, where you